kan tertekannya psikologi saudara sendiri ya. Betul. Baik, silakan. Majelis tolong dikasih majelis kita ini Sebentar. tertib dong. Sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, Ya sebentar. kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya, Oke. silakan tertulis catat. Baik. Bapak dan Ibu, ini dilihat oleh semua orang. Seolah-olah Hotman Paris dimarahin dan hendak diusir oleh hakim. Itu berita tidak benar, ya. Jadi musuh-musuh saya yang selalu ingin agar Hotman jatuh jangan senang dulu. Hotman itu pintar, nanya pun selalu sopan tapi berbobot, ya. Jadi sekali lagi, tidak benar adanya berita seolah-olah Hotman Paris maupun asisten Hotman Paris dimarahin oleh hakim atau diancam diusir dari sidang dalam perkara Teddy Minahasa. Yang dimarahin oleh hakim adalah pengacara lain. Pengacara Hotman Paris Hutapea mendapat teguran dari majelis hakim saat mengawal kliennya Irjen Pol Teddy Minahasa menjalani sidang Pengadilan Negeri Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 20 Februari 2023. Dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba yang menyeret Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai terdakwa, hakim berbicara dengan nada tinggi kepada Hotman Paris. Yang mulia, keberatan yang mulia. Sebentarlah. Ini masih giliran penuntut umum, udah. Tapi ada mengarahkan yang mulia. Ya, Ada arah yang dituju dari penuntut umum. dengar Ini dulu keberatan. gilirannya. Ya. Paham? Tunggu giliran. Kalau Anda keberatan, sampaikan nanti di keberatannya. Banyak tempatnya, bukan di sini. Paham itu? Kalau enggak saya terapkan pasal KUHP kita ini yang tidak tertib, saya suruh keluar. Saya ingatkan sekali lagi, pengadilan ini adalah pengadilan yang luhur. Itu ini, paham kan? Sedikit silap jaksi itu, tunggu giliran. Ya. Saya luas-luasnya kita akan beri, ya. Saya akan beri sebentar dulu. Kita semua bertanggung jawab terhadap hukum, paham? Terhadap manusia kita ini semua, terhadap yang kuasa. Itu yang tertulis di KUHP kita itu. Itu belum apa-apa. Giliran keberatan itu banyak tempatnya bagi saudara. Bukan waktu mereka menyampaikan langsung keberatan. Kapan sidangnya jelas? Ayo. Waktu dia mengajukan keberatan, ajukan keberatan. Waktu pemeriksaan terdakwa, silakan ajukan keberatannya itu. Waktu pledoi nota pembelaan, silakan. Waktu duplik pun ada. Bukan di sembarang waktu langsung keberatan. Dicatat itu. Itu yang di sini. Saya berusaha untuk berpegang teguh di KUHP. Kalau sampai seperti ini, belum apa-apa. Kayak di kampung, di warung. Ini tempat terhormat dan luhur. Kalau kita bukan menghargai tertibnya persidangan, siapa lagi? Sekali lagi saya ingatkan, membuat gaduh, saya akan suruh keluar siapapun di luar dalam persidangan ini, tanpa kecuali. Saat itu tim Hotman Paris mengajukan keberatan atas pertanyaan JPU yang dianggap mengarahkan Janto untuk mengakui bahwa sabu tersebut berasal dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Atas keberatan itu, majelis hakim memberikan teguran agar tim penasihat hukum mengajukan keberatan pada gilirannya. Kemudian Hakim John menyampaikan nasihat yang cukup panjang sebab menganggap tim PH terlalu sering berbuat demikian. Sebagai Hakim Ketua, John Sarman menasihati bahwa persidangan merupakan tempat luhur yang tak semestinya dipenuhi keributan. John Sarman pun menganggap apa yang diperbuat Hotman Paris dan timnya tak mencerminkan keluhuran tersebut.
Dalam kesempatan itu, John Sarman juga mengingatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang harus dijadikan pedoman dalam bersidang. Ia mengutip pasal 218 ayat 1 KUHP yang berbunyi dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kemudian ia mengingatkan bahwa majelis hakim berwenang mengeluarkan peserta sidang yang membuat kegaduhan. Hotman Paris mengatakan bahwa dalam persidangan tersebut terdapat sejumlah keanehan. Satu di antaranya yakni terkait dengan penukaran sabu dengan tawas. Jadi Anda melihat barang bukti narkoba kristal ya, mengkilat. Seperti itu, Pak. Dan kristal padat gitu. Ya, yang saya lihat Seperti di itu. depan. Anda sudah lama menangani perkara narkoba? Saya masuk narkoba bulan September tahun 2021, Pak, 1 tahun. Jadi kalau narkoba itu kristal mengkilat kan? Ya, Kalau tawas, Anda nggak tahu bahwa itu adalah dari kimiawi, dia seperti beras, nggak terurai dia. secara kasat mata saya tidak memahami apa perbedaannya gitu, Pak. Dari segi warna, Anda udah pernah lihat tawas? Enggak, saya nggak pernah, Pak. Belum Saya pernah? cuma dengar kata tawas itu aja, Pak. Kenapa? Cuma mendengar kata tawas gitu aja, Pak. Apa? Mendengar kata tawas. Jadi Anda tidak bisa membedakan yang tadi itu apakah narkoba atau tawas. Kalau saya mengetahui hal itu narkoba, saya melakukan ke laboratorium gitu dulu. Ya, maksud saya Ya. karena Anda kan penyidik yang sudah Siap. lama. Jadi seperti saya bilang, saya sudah sering menangani perkara narkoba, termasuk yang Ia menjelaskan bahwa hal penting yang seharusnya diungkap dalam persidangan tersebut, yakni adalah roh dari penukaran sabu menjadi tawas. Namun hal itu tak dilontarkan dari 4 penyidik polisi dari Bukit Tinggi. Tak hanya itu, Hotman pun menegaskan bahwa dirinya merasa aneh lantaran dalam proses persidangan yang telah berlangsung hampir 1 bulan ini, belum ada keterangan fakta yang menunjukkan bahwa tak ada keterkaitannya antara narkotika sabu yang berada di Jakarta dan Bukit Tinggi. Hotman pun menyebutkan bahwa saksi yang hadir pada hari ini, yakni anggota Polsek Muara Baru, Aibtu Canto Situmorang, dan Muhammad Nasir bisa menjadi seorang saksi yang meringankan untuk Teddy Minahasa. Bahkan ada lagi keanehan yang sangat terlalu aneh, yaitu 4 penyidik polisi dari Bukit Tinggi yang diperiksa 2 minggu lalu ya. Ternyata di BAP tidak ada satupun pertanyaan. Mereka udah di BAP oleh penyidik Polda Metro Jaya, tapi tidak ada satupun pertanyaan apakah benar ada penukaran sabu dengan tawas. Padahal itu kan roh dari kasus ini kan katanya Teddy Minahasa memerintahkan penukaran sabu dengan tawas di Polres Bukit Tinggi. Tapi 4 polisi dari Polres Bukit Tinggi, bahkan ketua panitianya juga yaitu Wakapolres yang kemarin juga telah dibawa Sumba memberikan keterangan di sini, ternyata di BAP tidak ada sama sekali pertanyaan dari penyidik Polda apakah benar ada perintah dari Teddy Minahasa untuk menukar sabu dengan tawas. Ditanya juga kagak gitu loh, penyidik yang menangani di Bukit Tinggi itu ditanya juga kagak, tapi kok didakwa itu gitu loh. Nah, mungkin itu melihat begitu banyak kelemahan kasus ini, maka tiba-tiba mungkin pimpinan Kejaksaan Agung ini sudah waktunya, apalagi lawannya kan Hotman Paris terlalu berat gitu loh argumentasinya, maka diperintahkanlah banyak jaksa senior tadi, termasuk jaksa yang menangani perkara Sambo gitu. Nggak ada, mereka jadi satu. Cuma ini kan menjadi suatu pertanda bahwa kalau mereka sudah merasa kuat, ngapain ditambahkan jaksa begitu banyak, bahkan dari kejaksaan. Seolah-olah Hotman Paris dimarahin dan hendak diusir oleh hakim. Itu berita tidak benar. Yang benar fakta kejadiannya adalah bahwa tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa itu ada 3 kantor pengacara. 1 kantor pengacara Hotman Paris, yang kedua tim pengacara Ronald, yang ketiga tim pengacara dari FHP atau Faisal. Yang terjadi adalah bahwa hakim marah sama Faisal
bukan sama Hotman Paris. Kenapa hakim marah sama Faisal? Karena Faisal tiba-tiba mengajukan keberatan atas pertanyaan jaksa yang cenderung diulang-ulang dan sudah ditanyakan sebelumnya, ya. Dan Faisal itu bukan dari kantor Hotman Paris dan juga bukan yang jelas bukan dari kantor pengacara Hotman Paris, punya kantor pengacara tersendiri, dan yang dilakukan pun hanya sebatas karena dia menyela jaksa, protes atas pertanyaan jaksa, dan itu sering terjadi dalam setiap perkara. Tapi yang pasti untuk musuh-musuh gua yang langsung senang dengar berita itu, yang dimarahin oleh hakim bukan Hotman Paris dan juga bukan asisten Hotman Paris, dan melainkan dari kantor pengacara lain yang kebetulan juga satu tim, yaitu dari kantor pengacara FHP atau Faisal, ya. Jadi musuh-musuh saya yang selalu ingin agar Hotman jatuh, jangan senang dulu. Hotman itu pintar, nanya pun selalu sopan tapi berbobot, ya. Jadi sekali lagi, tidak benar adanya berita seolah-olah Hotman Paris maupun asisten Hotman Paris dimarahin oleh hakim atau diancam diusir dari sidang dalam perkara Teddy Minahasa. Yang dimarahin oleh hakim adalah pengacara lain, memang juga kuasa hukum dari Teddy Minahasa, tapi bukan Hotman dan juga bukan anak buah Hotman. Oke, jelas ya musuh-musuhku? Tenang aja deh, lo gak akan bisa deh. Aku sangat hati-hati dan sangat smart. Salam Hotman Paris.